Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semangat pagi, salam sehat selalu, kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Di channel ini kita membahas tentang kebidanan, hukum bidan, maupun SKB bidan. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang asuhan persalinan normal untuk partograf. Partograf atau pencatatan hasil pemeriksaan. Nah untuk partograf kurang lebihnya gambarannya seperti ini. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Dan mungkin teman-teman sudah pada katam nih, udah pada lancar juga ya teman-teman. Nanti ada lembar timbal baliknya sih, cuma tergantung dari instansi tempatnya kita bekerja. Tapi kalau untuk anak kuliah mungkin dia timbal balik ya teman-teman sampai dengan pemantauan kala 4. Tapi kalau ada instansi, misalnya tempat saya bekerja, dia kalau untuk pemantauan kala 4-nya itu sudah ada di komputer, di sistem sendiri, cuman partograf grafik yang depannya ini aja yang kita tulis ya teman-teman. Langsung aja. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan partograf gitu? Nah, partograf sendiri adalah alat bantu. Nah, alat bantu yang kita gunakan untuk memantau kemajuan persalinan kala 1 sampai dengan kala 4. Nah, di sana juga ada informasi untuk kita untuk membuat keputusan klinik, dan tujuan dari penggunaan partograf itu sendiri ada beberapa macam. Ada beberapa hal ya, lebih tepatnya. Untuk mencatat observasi kemajuan persalinan. Kemudian untuk mencatat kondisi ibu dan janin, kemudian untuk mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, kemudian menggunakan informasi yang tercatat untuk identifikasi dini penyulit persalinan. Kemudian menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. Nah, harus ya teman-teman, harus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, asuhan yang kita lakukan, itulah yang kita catat di partograf. Karena partograf ini sebagai bukti buat kita ya teman-teman. Nah, semisal terjadi ke depannya sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya kita diminta nih untuk hukum, jadi kita punya bukti nih, punya rekam medis, jadi benar-benarlah kita lakukan, jangan semuanya nggak boleh ya. Jadi benar-benar kita catat, kita observasi per pasien ya teman-teman. Kemudian partograf harus digunakan untuk yang bagaimana, untuk kasus yang gimana. Nah, partograf ini kita gunakan untuk semua ibu dalam fase aktif. Ini aktif ya teman-teman. Fase aktif ya di kala 1. Di fase aktif kala 1 persalinan, dan merupakan elemen penting dari asuhan persalinan, baik persalinan normal ataupun patologis. Nah, persalinan normal ataupun patologis. Kemudian selama persalinan kelahiran bayi di semua tempat, ingat di semua tempat, dimanapun instansinya teman-teman bekerja, baik itu di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, ini wajib dilakukan pencatatan partograf di semua tempat. Kemudian secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan persalinan kepada ibu dan proses kelahiran bayinya. Jadi kalau sudah masuk di kala 1 fase aktif, mulai dari 4 cm ya, kemudian HIS-nya sudah adekuat, sudah intens, ini kita masukkan ke dalam partograf ya teman-teman. Kita lakukan pencatatan partograf. Kemudian data-data yang kita perlukan dan cara pencatatannya nanti di bagian paling atas itu. Untuk informasi tentang ibu nanti ada nama, umur ibu, kemudian grafida berapa, partus berapa, abortus berapa, kemudian nomor rekam medisnya, kemudian tanggal dan waktu mulai dirawat. Ada juga nanti untuk tanggal mulai mulusnya gitu, tanggal mulai ya. Ini waktu pecahnya selaput ketuban, nanti semuanya tercatat di sana. Kemudian untuk DJJ ditulis dengan titik-titik, nanti ada tuh misalnya 140, 150, 160, nanti akan ada kita tarik garis gini ya teman-teman. Kemudian untuk ketuban, nah ini sebenarnya untuk pencatatan partograf ini sendiri jarang sih keluar di soal-soal UKOM maupun SKB gitu ya teman-teman, lebih tepatnya untuk interpretasinya ya. Jadi ini juga untuk ketuban-ketuban ini banyak juga keluar. Nah, kalau dia U berarti artinya ketubannya masih utuh nih, kita tulis dengan lambang U. Kemudian kalau J, ketubannya sudah pecah tapi air ketubannya itu jernih, jangan salah ya. Nah, kemudian kalau M, biasanya ini selaput ketubannya sudah pecah, kemudian dia bercampur dengan mekonium. Kadang dia warnanya kayak alpukat, kadang hitam juga, berarti dia bercampur dengan mekonium ya teman-teman. Kemudian D, selaput ketubannya sudah pecah tapi air-airnya bercampur dengan darah D ya. Kemudian K, nah K, ini bukan keruh ya, tapi kering.
kering. Sering kita menganggap K ini keruh, tapi dia sebenarnya kering ya. Selaput ketuban pecah dan air ketuban sudah tidak mengalir lagi. Ya, artinya sudah kering ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik. Utuh, jernih, mekonium atau hitam, kemudian darah dan kering. Ini jangan sampai salah ya. Oke, kemudian untuk molase. Untuk molase atau penyusupan tulang kepala janin. Ini semakin besar derajat penyusupan atau tumpang tindih antar tulang kepala, semakin menunjukkan risiko disproportion kepala panggul CPD, cephalopelvic disproportion, ketidaksesuaian antara panggul si ibu dengan kepala si janin ya teman-teman. Misalnya si ibunya CPD, biasanya si kepala itu akan melakukan penyesuaian dengan tulang panggul si ibunya. Biasanya dia akan suturannya itu akan menyesuaikan menjadi tumpang tindih gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk CPD ini sendiri ada lambang-lambangnya juga. Nah kalau dia 0 berarti tulang kepala janin itu terpisah, suturannya ini dapat dipalpasi dengan mudah. Nah kalau dia 1, tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Kemudian 2, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan, bisa dipisahkan. Kemudian kalau 3, ini kok ketinggalan 3-nya ya, maaf ya. Kalau 3, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Oke, nanti kita akan praktek kok gimana cara penulisan atau pengisian partograf ya. Oke, kemudian untuk pembukaan serviks. Nah, untuk pembukaan serviks dicatat dengan tanda X. Oke, tanda X, kemudian di garis waspada dan waktu pemeriksaan ditulis di bawahnya, nanti ada jamnya di bawahnya ya teman-teman. Kemudian untuk penurunan kepala dicatat dengan tanda O atau bulat gitu ya, ditulis sejajar dengan pembukaan. Oke, kemudian untuk kontraksi uterus, setiap kotak atau kolom menyatakan 1 kontraksi dalam 10 menit. Kemudian nyatakan lamanya kontraksi dengan ada titik-titik aja, kemudian garis-garis atau diarsir, kemudian ada penuh atau balok hitam sepenuhnya gitu ya. Kemudian untuk titik-titik itu lama kontraksinya kurang dari 20 detik. Kemudian untuk garis-garis atau arsir itu untuk durasi 20 sampai 40 detik. Kemudian kalau dia untuk balok hitam atau kita penuh nih kita taruh, dia sudah lebih dari 40 detik ya teman-teman. Oke, nih kita tengok. Nah, kayak tadi misalnya dia pembukaan 5, kita taruh di sini buka 5. Misalnya dia pada saat buka 5 ini ada penurunannya 4/5, di sini kita taruh 0-nya. Kemudian misalnya itu buka 5 itu jam 17, di sini jamnya kita taruh 17. Dalam satu kolom ini dia 30 menit teman-teman. Ini di sini 06.30, berarti di sini jam 17. Sini jam 17 buka 5 misalnya ya. Berarti di sini jam 17.30, di sini jam 18. Sini 18.30, di sini jam 19. Ya. Nah, untuk kontraksinya tadi ini dia. Nah, ini yang untuk titik-titik aja nih. Agak naik dia ininya. Untuk titik-titik dia ini yang ini kurang dari 20 ya, teman-teman. Kurang dari 20. Kemudian dia kalau diarsir garis-garis kayak gini untuk yang 20 sampai 40 detik. Untuk yang 20 sampai 40 detik. Kemudian yang balok atau hitam semuanya ini yang lebih dari 40 detik. Oke. Nanti akan kita ini misalnya dia 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 20 sampai 40 detik. Berarti kita ini ya arsir ya. Misalnya ini di jam 17. Nah, berarti kita arsir 3 kotak, artinya 1, 2, 3 kotak. 3 kali dalam 10 detik. Selama 20 sampai 3 kali dalam 10 menit selama 20 sampai 40 detik gitu ya, teman-teman. Oke, nanti kita akan berlatih supaya lebih paham. Oke, kemudian obat-obatan yang diberikan. Nah, ini kita catat semua obat-obatan yang diberikan, termasuk ada oksitosin, kemudian cairan infusnya atau obat lain yang diberikan. Tekanan darah dan nadi. Tekanan darah kita tulis dengan tanda panah, nanti dia akan ada kayak gini. Kita taruh panah, kemudian nadinya ditulis dengan tanda titik. Misalnya di sini nadinya 80, kita tulis di sini 80 nanti. Kemudian suhu dituliskan hasil pemeriksaan sesuai hasil pemeriksaan, nanti ada kolomnya. Kalau suhunya 37, kita tuliskan 37 derajat Celcius ya. Oke, kemudian ukur dan catat jumlah produksi urin. Nah, untuk volume urinnya, kemudian untuk proteinnya, kemudian asetonnya, dicatat semuanya nanti ya. Oke, kemudian ini kalau ini kala 4, ini kala 4 ya teman-teman. Oke, ini kala 4. Kurang lengkap ya. Nah, untuk pemantauan kala 4 dilakukan setiap 15 menit dalam 1 jam pertama. Jadi nanti misalnya lahirnya jam
udah lahir semua nih, selesai kita melakukan manajemen aktif skala 3, udah semuanya gitu, jam 18, misalnya jam 18, berarti jam 18.15 sampai dengan 19.00 nanti ya teman-teman, berarti selanjutnya 18.15, kemudian 18.30 sampai dengan 19 gitu ya, kemudian 1 jam berikutnya per 30 menit, berarti 19.30 nanti gitu, kurang lebihnya gitu ya, nanti kita akan berlatih lebih tepatnya. Kemudian lakukan pemantauan tekanan darah, nadinya, suhunya, TFU, kemudian kontraksi, kemudian kandung kemih, jumlah darah, pengeluaran per vaginamnya. Nah, kemudian ini juga ya paling sering ditanyakan, jarak pemantauan ya. Nah, kalau dia masih fase laten ini masih di lembar observasi aja kita catat ya teman-teman. Kita belum masukkan ke partograf. Kita masukkan ke partograf setelah dia fase aktif, dimulai dari 4 cm berarti ya teman-teman, 4 sampai dengan 10 cm, sampai dengan kala 4, sampai dengan kala 4 ya, sampai observasi tanda-tanda perdarahan. Kalau fase laten ini 1 sampai 3 masih di lembar observasi. Oke, nah dia agak berbeda ya, tapi kalau untuk tekanan darah, pembukaan serviks, penurunan kepala, kemudian ketuban, mulase, ini sama di kala 1 fase laten dan fase aktif sama-sama 4 jam. Kemudian untuk kontraksi dan his, nah untuk kontraksi dan his ini di kala 1 fase laten kita cek dia 1 jam, kontraksi atau his, DJJ, nadi kita cek dia 1 jam per jam ya. Tapi kalau dia sudah ke fase aktif, kita ceknya per 30 menit ya teman-teman, per 30 menit. Nah untuk suhunya di fase laten kita ceknya 4 jam, tapi kalau dia sudah fase aktif kita ceknya per 2 jam. Oke, ini paling sering nanti ditanyakan, jangan sampai salah ya, dihafal ya teman-teman. Oke, segitu aja ternyata materinya. Oke, untuk partografnya kita akan latihan nanti di next video ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah mampir di channel Indah, sudah tonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka sama videonya, silahkan di like. Kalau tidak suka, silahkan di dislike. Kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya dan gak mau ketinggalan video terbaru dari channel aku, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyi loncengnya, supaya ketika aku upload video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. Tetap semangat, salam sejahtera. See you on my next video. Sehat selalu, bye-bye.